mengingatkan diri saya sendiri dan juga belajar untuk menyampaikan sebuah ilmu, karena ilmu itu kalau disampaikan insya Allah akan bertambah ilmu kita. Kita kalau sering menyampaikan tausiah, insya Allah lama-kelamaan kita pun bisa jadi pendakwah. Dan pada hari ini sebetulnya saya belajar untuk bertausiah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat, utamanya buat saya sendiri dan buat Bapak Ibu sekalian. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak Ibu sekalian, dari surat Ibrahim yang saya bacakan tadi, yang artinya tatkala Allah atau Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kamu akan, atau jika kalian semuanya manusia itu bersyukur, pasti kami atau Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmatnya kepada kalian semua. Dan jika kamu mengingkari akan nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak bisa atau berat, walaupun itu harus kita paksakan, bahwa yang namanya cinta dunia, ubud dunia, itu salah satu daripada arah kita untuk mengurangi ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dari ayat yang sudah saya bacakan tadi, kita membaca fenomena di dunia kali ini yang mana kita tidak pernah terjadi sebelumnya, sebuah wabah pandemi yang sudah berlangsung setahun lebih, dan bahkan sekarang ada indikasi mau muncul lagi dan mau berkembang lagi. Dari situ kita menafsirkan dari ayat dari surat Ibrahim tersebut bahwa manusia mayoritas sudah mengingkari nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadinya korupsi, terjadinya manipulasi, bahkan berdagang secara curang, bahkan bekerja tidak ikhlas, itu adalah salah satu atau insya Allah itu bagian daripada kekurang bersyukuran kita. Oleh karena itu pada hari ini juga saya ingin mengangkat profesi kita, walaupun tidak semuanya guru, tapi diharapkan semuanya akan bisa menjadi guru. Baik itu jadi guru untuk keluarganya sendiri, anaknya sendiri, maupun guru di sekolah. Marilah kita renungkan fenomena-fenomena yang banyak terjadi di dunia ini, kita hubungkan dengan surat Ibrahim tersebut. Oleh karena itu, kedudukan kita sebagai seorang guru, maka saya ingin menjabarkan
beberapa hal yang mungkin bisa memberikan sedikit inspirasi ataupun motivasi, utamanya kepada diri kita sendiri dan mudah-mudahan kepada teman-teman sekalian, baik itu guru di SMK 7 maupun guru nanti untuk anak-anaknya sendiri. Kedudukan seorang guru di depan atau di hadapan Allah SWT, maka kita kadang atau bahkan banyak orang yang bahkan tidak mensyukuri, itu ada banyak, tidak mensyukuri posisinya sebagai guru, itu banyak. Karena apa? Karena yang dipikirkan hanya duniawi. Karena guru, ya kalau sekarang sih banyak yang cukup, artinya yang mampu bisa beli mobil. Tapi dulu memang pas-pasan. Tapi sekaya-kayanya guru ya masih kalah dengan pengusaha. Saya memiliki organisasi yang mana di situ teman-teman saya juga para pengusaha. Ya kalau diperbandingkan dengan duniawinya, saya kalah jauh. Tapi saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan dan ini bisa selalu membuat jadi hidayah buat saya. Saya sangat bersyukur karena profesi saya seorang guru. Karena di sini saya mau mengungkapkan ada 5 kedudukan guru di hadapan Allah SWT. Yang pertama, guru atau yang bisa dikatakan seorang pendidik. Mohon maaf karena guru belum tentu pendidik. Pendidik itu pasti pengajar, tapi pengajar belum tentu pendidik. Nanti kita ulas juga apa bedanya pengajar dan pendidik. Jadi yang pertama, kedudukan seorang guru di hadapan Allah SWT itu adalah guru merupakan orang yang mendapatkan derajat paling tinggi di hadapan Allah SWT. Baik itu utamanya guru yang selalu menanamkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan dan mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang melakukan atau yang ingkar terhadap tuntunan dari Allah SWT. Jadi guru itu merupakan salah satu hamba yang derajatnya paling tinggi di hadapan Allah SWT. Yang kedua, guru itu memiliki ilmu, utamanya dibandingkan dengan orang yang berprofesi yang lain. Jadi kalau orang yang punya profesi lain itu jadi guru itu menyempatkan waktu. Kalau kita totalitas sebetulnya harusnya untuk menggali ilmu sesuai dengan bidang ilmu yang kita miliki. Oleh karena itu, guru memiliki waktu dan kesempatan yang paling banyak untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, di hadapan Allah, guru itu merupakan hamba Allah yang memiliki derajat paling tinggi.
karena guru diharapkan memiliki ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, seorang guru ini karena guru yang amanah atau yang guru yang betul-betul atau betul-betul memang menyadari akan profesinya seorang guru. Kalau dalam bahasa Jawa itu orang yang digugu dan ditiru, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah orang yang jadi panutan dan jadi ikutan. Maka guru itu orang yang sangat pandai menjaga dirinya dari keingkaran terhadap Allah SWT. Kemudian yang keempat, guru itu memiliki atau memperoleh kebaikan yang berlimpah-limpah. Saya juga mengamati dari para bapak, ibu guru ataupun ustadz-ustadz, kita juga mungkin sering mendengar kisah-kisah dari guru yang memang betul-betul luar biasa, yang mengajar di daerah dengan gaji yang sangat minim, tapi dia menjalankannya dengan amanah yang luar biasa. Maka Allah selalu melindungi beliaunya dan memberikan jalan untuk kehidupannya. Kemudian yang terakhir, guru dalam penyampaian ilmu yang disampaikan dengan ikhlas, dengan penuh rasa tanggung jawab, maka ilmu yang disampaikan itu sama dengan bersedekah. Artinya, kalau kita menjalankan tugas kita sebagai seorang pendidik itu dengan tulus ikhlas, dengan penuh tanggung jawab, yang bisa merubah kepribadian atau perilaku anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, yang taat terhadap orang tua dan juga terhadap agama, maka kita ibaratnya sedekah yang tidak pernah berhenti, sama dengan bersedekah. Oleh karena itu, kalau kita guru barangkali gajinya kecil kemudian tidak bisa bersedekah karena memang tidak mampu dan tidak punya uang untuk bersedekah, sedekahnya lewat apa? Sedekahnya lewat ilmu yang kita miliki. Jadi itu tadi Bapak Ibu sekalian, kedudukan kita seorang guru di hadapan Allah SWT, kalau kita menjalaninya dengan ikhlas, dengan amanah, penuh tanggung jawab, maka kita adalah hamba Allah yang paling mulia di hadapan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga ingin menyampaikan beberapa hal yang saya dapatkan. Beberapa hal yang saya ingin dapatkan juga ketika saya workshop online bersama Bapak Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Bristol Partnership dengan Australia, yang mana pemerintah Australia juga berkomitmen untuk sama-sama memajukan sekolah di Indonesia agar supaya berpartner dengan sekolah di Australia. Dan kami kemarin bersama kepala sekolah ikut workshop yang disampaikan oleh Bapak Profesor Kritika, guru besar di Universitas
Pendidikan Indonesia di Batu menyampaikan bahwa COVID-19 pandemik ini menimbulkan krisis psikologi dan krisis sosial. Krisis psikologi yang mana pendidikan kita harus laksanakan dengan social distance atau jaga jarak dengan online, maka kita tidak bisa berhadapan-hadapan, maka kita dalam mendidik pun tidak bisa maksimal. Kita dalam membuat perubahan anak didik kita dari yang kurang baik menjadi anak-anak yang baik. Oleh karena itu, kita senantiasa mari bersama-sama selalu berdoa agar supaya pandemik yang melanda ke dunia, utamanya di negara kita ataupun di daerah kita, mudah-mudahan segera berakhir sehingga kita bisa maksimal dalam mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti ketika kita tatap muka kita bisa mempraktekkan. Ada beberapa hal yang juga saya ingin sampaikan, ilmu yang saya dapatkan dari workshop tersebut. Ini saya bukan menggurui, tapi saya menyampaikan saja. Pada prinsipnya kita menjalani profesi kita harus bahagia. Prinsip hidup supaya kita tetap sehat, kalau beberapa psikolog maupun dokter itu kuncinya adalah di kebahagiaan. Jadi kalau kita selalu berupaya untuk bahagia, insya Allah maka kita akan dijauhkan dari penyakit. Walaupun di situ kita harus penuhi juga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Kebahagiaan itu ada 3 unsur. Unsur yang pertama adalah cinta kasih, mencintai dan mengasihi. Jadi tidak hanya pada istri dan keluarga kita, tapi kepada sesama. Kalau hidup kita itu penuh dengan rasa cinta dan kasih, maka insya Allah kita akan selalu berbahagia. Karena dalam ketentuan agama, bahkan kita ini ketika ketemu orang senyum aja, itu ada sudah menjadi pahala buat kita. Senyum aja itu sudah menjadi pahala dan sudah menjadi catatan bahwa kita ini ada rasa cinta kasih terhadap orang. Ketika kita ketemu orang dengan muka yang murah, otomatis kita sudah berpersepsi bahwa orang itu tidak suka dengan saya. Oleh karena itu kita dianjurkan selalu ceria dan senyum pada siapapun. Yang kedua adalah acceptance. Acceptance itu adalah penerimaan kita, atau yang namanya physical cause. Di situ ada 2. Penerimaan secara badan dan penerimaan secara psikologi. Jadi artinya kita ketika bergaul dengan orang, ya kita terima semua kita tetap hormati siapapun orang yang kita temui. Kemudian secara psikologi, bahkan kita itu kadang sering ketemu orang yang merasa kita bukan kelasnya, atau dia kok pola bicaranya seperti itu, kayak orang-orang pendidikan. Dan situ sebetulnya ini adalah pendekatan psikologi. Maka
kita tidak diperbolehkan untuk menjauhi seperti itu, dan kita dituntut untuk menyesuaikan. Kemudian kebahagiaan dalam mendidik kita di situ juga dituntut dengan prestasi. Jadi kalau kita menjalankannya dengan apa yang saya tadi sampaikan, seorang pendidik itu menyampaikan dengan amanah dan penuh tanggung jawab, sehingga kita berusaha untuk membuat perubahan pada anak didik kita, maka prestasi itu insya Allah akan selalu mengikutinya.